Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Era Ngalam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Ayo tebak siapa nih? Siapa itu? Boleh kenalin diri dulu Kak? Boleh banget, suka nih saya kalau kenalan-kenalan. Nah, gimana? Jadi perkenalkan, ya ini secara official nih ya. Biasanya kan hanya, oh aku tahu kamu gitu kan. Iya. Bapak Oni sendiri pun begitu. Jadi biar kita lebih bisa sayang-sayangan ya dalam arti partner ya. Iyalah. Gitu kan. Dan juga para Era Ngalam semuanya juga bisa mengenal. Kan saya Iin, di sini saya Galaxy Master atau akrabnya itu dipanggil trainers lah ya. Trainers dari Samsung Malang Raya. Trainer dari Samsung Malang nih guys. Dah. Malang Raya kota kabupaten semua. Malang Raya kota kabupaten semua yang ada di Malang pokoknya dihandle sama Mbak Iin ini keluar biasa. Langsung kita datangin langsung di Era Ngalam nih. Terima kasih invitationnya luar biasa ya. Nanti kita akan membahas macam-macam nih yang tentang lagi hits untuk saat ini. Samsung kan banyak banget di produknya. Kemarin juga ada yang tanya review Samsung dong. Oke. Kita akan datengin langsung trainernya. Terus juga nanti kita ulik juga sejarahnya Samsung seperti apa ya Mbak ya. Boleh. Jadi kalau misalkan orang-orang kan beli Samsung nih. Terus kadang mereka itu belum tahu sejarahnya Samsung itu seperti apa sebelumnya. Kadang yang cuma ikut-ikutan aja. Tapi kalau misalkan kita udah bahas seperti ini mungkin mereka lebih tahu lagi tentang Samsung. Lebih mengenal. Benar jadi banget. Salah pilih. Ya, jangan salah pilih ya teman-teman ya. Oke, siap lah. Oke, untuk di 2020 ini kira-kira menurut Mbak Iin sendiri, nah Samsung yang lagi hits ini apa? Di tahun 2020 ini yang lagi hits. Ya mungkin nggak cuma Mas Oni aja ya, tapi teman-teman semua pasti tahu produknya Samsung kan sangat beraneka ragam. Banyak banget, mulai dari seri low sampai dengan seri flagship kita. Benar. Tapi ada yang benar-benar lagi boom banget nih. Saya ngomong dari segi segmentasinya ya, yang lagi amat sangat ramai sekali itu sekarang ada di seri flagship kita, Samsung Galaxy Note 20 series. Note 20 series. Itu ada Note 20 Ultra, ada Note 20. Jadi dari tahun ke tahun pasti kenapa harus Note yang paling bener-bener populer nih Mbak? Kenapa? Karena andalannya ya, ini ibaratnya ngebomnya ya. Bomnya gitu ya? Pusatnya itu di Note itu ya? Samsung Galaxy Note, kenapa? Karena udah komplit banget lah. Oke, benar. Dari nggak cuman memberikan desain yang mewah, kemudian juga dari biasanya orang kan untuk entertain, entah untuk kameranya, entah untuk sosial media seperti itu ya. Nggak cuman itu, tapi untuk produktivitas pun juga sangat dibantu sekali. Jadi komplit banget untuk orang-orang yang butuh produktivitas tinggi, butuh entertain yang sangat dimanjakan sekali, butuh desain yang juga benar-benar berkelas dan juga berbeda, desain yang sangat elegan. Nah, semuanya ada di Samsung Galaxy Note 20. Salah satunya ada yang saya pegang ini. Nah, ini teman-teman ya. Mbak ini aja udah pakai Samsung Note. Kalian kapan nih pakai nih? Nah, buruan datang ke Erafon. Bener. Nah, ngomong-ngomong Samsung Note kan kalau misalkan Samsung Note sendiri banyak nih kelebihannya, komplit. Ya pasti wajar nih. Harganya sendiri juga pasti cukup worth it lah ya. Bener. Tapi bagaimana cara Samsung supaya ada nih kan customer nggak semuanya bisa punya budget setinggi itu supaya beli Note. Apa solusinya Mbak Iin untuk customer, untuk teman-teman semuanya yang kepingin handphone Samsung tapi worth it juga, hampir mirip kayak Note, seperti apa? Jadi seperti ini, kenapa Samsung itu menghadirkan berbagai macam tipe, berbagai macam seri? Karena yang pasti ya akan muncul satu produk itu ada surveinya gitu. Kita ada inovasi, selalu berinovasi disesuaikan dengan pasarnya sekarang apa sih. Kemudian juga kebutuhan dari customer yang mendatang itu seperti apa. Jadi backgroundnya dari sana, sehingga ketika muncul satu produk itu pasti produknya akan disesuaikan dengan kebutuhan orang saat ini seperti apa. Itu setiap serinya. Nah, kalau dari segi fitur yang ada di seri flagship ini benar-benar sesuai yang diinginkan, tapi mungkin butuh budget yang ya lebih terjangkau, ya, lebih bersahabat. Samsung juga punya varian yang lainnya. Seri flagship juga. Seri flagship juga, tapi di tipe S series. Yaitu ada yang terbaru S20 FE Fan Edition. Fan Edition. Betul. Kayaknya tahun kemarin juga ada Fan Edition juga ya. Ada Fan Edition. Nah, kali ini mengikuti dari seri S yang sebelumnya, karena S yang ada sebelumnya kan seri S20 series ya. Jadi di sini ada konsumen itu bisa dapetin banget
fitur-fitur di seri-seri flagship dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan juga varian warna yang jauh lebih milenial. Banyak banget ya varian warnanya. Saya lihat itu di website juga banyak, terus juga di toko Erafon juga banyak banget warna-warna cantik banget ya. Iya, warnanya yang biru gemesin. Jadi kalian bakalannya nanti bisa cek aja di eraspace.com, itu banyak banget tipe varian Samsung FE dan beserta warna-warnanya. Iya, betul sekali. Dan kita udah bahas nih Samsung Note dengan kelebihan dan komplitnya semuanya. Iya, terus kalau misalkan kita pengen budgetnya yang ya di bawahnya itu ada Samsung FE dan ketika kan sekarang lagi pada pandemi nih. Nah ini ya, masih pandemi. Masih. Banyak customer juga yang butuh handphone dimana dia pingin cari handphone itu yang lebih banget terjangkau. Itu hanya untuk ibaratkan ya untuk Zoom online, sekolah gitu online, segala macam. Solusinya Samsung seperti apa? Oke, pas banget. Jadi dengan kendala yang ini ya termasuk apa ya? Bukan kendala sih, tapi ya keadaan yang ada ya, keadaan yang seperti ini, otomatis kan kita nggak hanya memikirkan, waduh, kayak gimana ya, cuman keluh aja gitu nggak ya? Cuman kan kita ngomongin ya, gimana solusinya untuk ini. Jadi termasuk hal yang juga difikirkan dengan matang oleh Samsung. Untuk membantu terutama adik-adik sekolah sekarang ya mulai dari SD, SMP semuanya pakai. Nggak cuma muridnya, gurunya pun juga sama kan. Jadi lewat online gitu. Sehingga Samsung juga menghadirkan handphone bahkan mulai dari 1 jutaan aja. 1 jutaan guys. 1 jutaan aja itu udah bisa kita gunakan untuk melakukan sekolah online seperti itu. Oke, siap. Berarti variannya banyak sekali ya Mas Sony. Mulai dari harga 999.000 itu ada di Galaxy A01 Core. A01 Core. Catat tuh teman-teman. Harga 999.000 aja. 1 juta ya. 1 juta. Kemudian ada di Galaxy A01 atasnya sedikit, ada di Galaxy A10s dan juga ada Galaxy A11. Ini harganya semuanya 1 jutaan aja. Luar biasa. Udah bisa zoom, dapetin kamera yang terbaik juga. Oke, jadi teman-teman semuanya yang SD, SMP, SMA atau ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, kalian bisa langsung pilih aja beberapa tipe seri Samsung yang harganya cuma 1 jutaan udah bisa buat zoom. Betul. Luar biasa. Kalau zaman dulu 1 jutaan kayaknya buat zoom belerek itu kameranya. Ini tenang aja, udah disupport sekali. Yang mensupport apa? Karena kalau zoom itu kan kebutuhannya kita butuh media untuk membaca materi-materi yang mungkin di show sama gurunya dengan baik. Bener. Jadi kan butuh desain yang cukup lebar, cukup bikin puas gitu ya. Terutama di Galaxy A11 dia udah pakai desain yang seperti seri flagship. Wah. Jadi dia udah pakai Infinity kalau Samsung bilang ya. Jadi benar-benar full banget layarnya. Nanti kameranya itu lubang kameranya hanya ada kecil di bagian samping kecil. Jadi itu full selayar. Seri apa itu? Itu Samsung Galaxy A11. A11. 1 jutaan aja. Hanya 1 jutaan. Udah dapet seri mirip kayak flagshipnya Samsung. Benar. Luar jadi, biasa. Tampilannya udah maksimal, puas banget lah ya kalau untuk kegiatan online training gitu. Ditambah lagi kayak tadi Mas Sony ngomong, wah kalau dulu HP 1 jutaan mungkin handphone kameranya burek iya. Dulu zaman aku kayak gitu. 1 jutaan itu pasti udah serem banget. Kurang lah ya. Iya, gitu. masih kurang lah pokoknya. Tapi ini tenang aja. Jadi harga 1 jutaan, kualitas kamera depannya masih didukung dengan resolusi yang tinggi. Jadi nanti kualitas gambar kita di zoom itu juga lebih baik. Selain itu tugas-tugas sekolah sekarang kan dikumpulkannya juga secara online secara online ya. Bener. Jadi nggak cuman sekolahnya aja secara online, tapi tugasnya harus difotoin. Kalau nggak gitu, siswanya harus bikin video untuk melakukan satu kegiatan. Bener, kayak dikirimkan ke gurunya. Bener. Gitu ya. Saya punya sepupu, dia itu sekolah gitu kan masih SD. Sampai olahraga itu harus divideoin di rumah, terus kita upload. Buset, ini yang kerja jadi ibunya kan. Sama-sama pinternya ya. Iya, sama-sama pinternya. Ibu-ibu yang tadinya nggak tahu gadget, karena mau belajar. Nah bener gitu, jadi akhirnya mau untuk update belajar. Karena nggak mau kita harus mengikuti zaman juga ya, bener ya. Nah ya jadi di sisi lain kameranya pun juga sangat mendukung, khususnya di Galaxy A11 kameranya sudah ada 3 kamera belakang yang punya fungsi masing-masing. Gitu. Kamera utamanya dari Samsung Galaxy A11 itu bisa dapetin hasil foto yang lebih jelas, cerah, meskipun di kondisinya minim cahaya. Sehingga kan bantu gitu banget ya. Bener. Untuk teman-teman ya adik-adik SD gitu mungkin atau SMP juga nggak masalah.
pokoknya ada di pelajar ini ketika mungkin harus mendokumentasikan satu tugas sekolahnya. Benar. Biasanya tugasnya udah bagus nih. Dia harus foto satu karya atau apa. Sebenarnya udah bagus hasilnya. Ketika dikirimkan ke gurunya, skornya jelek mungkin karena hasil yang dilihat dari gurunya kurang jelas ya mungkin. Gitu. Nah, tapi kalau kualitas hasil fotonya bagus kan juga bisa mendukung ya. Jadi benar banget itu. Skornya barangkali bisa dipertimbangkan lah gitu. Jadi sekarang itu kayak konten gitu ya. Kalau kalau melihat kontennya bagus, nilainya juga bagus gitu ya. Diajarin bikin konten sedari dini sekarang. Benar. Mungkin nanti semua bisa jadi YouTuber semua nih ya. Amin, nggak apa-apa ya, generasinya barangkali generasi gitu ya. Milenial ya. Generasi milenial. Nah, kita udah bahas nih Kak, tadi seri flagshipnya udah, seri low end-nya sudah. Low end-nya juga sudah. Nah, sekarang banyak teman-teman pencinta Samsung ya. Pencinta Samsung itu dia beli Samsung tapi kadang-kadang nggak tahu nih sejarahnya Samsung seperti apa. Asal beli aja, kadang tanya ke teman, tanya ke saudara, atau memang sebelumnya dia udah pakai Samsung. Bener. Akhirnya dia beli itu. Padahal di balik nama Samsung sendiri itu banyak banget sejarahnya. Mungkin Mbak In bisa jelasin atau cerita deh sedikit tentang sejarahnya Samsung. Saya cerita singkat jelas padatnya ya. Takutnya nanti Mas Sony tidur kalau saya ceritain. Kira dongengnya. Tenang. Oke, jadi gini, sebenarnya lucu juga nih. Keluarga saya otomatis ketika saya bekerja di Samsung kan pakai Samsung. Semuanya akhirnya saya sugas buat pakai Samsung dulu aja di gitu tahun kan, gitu. 2010-an lah ya, pokoknya belasan itu Samsung itu benar-benar tenar banget. Kalau misalkan nggak Samsung itu kayaknya nggak keren deh dulu ya. Dulu kayak gitu, buset, luar biasa. HP sejuta umat ya. Bener. Dikit-dikit Samsung, dikit Samsung. Sampai orang tua saya aja beliin, udah beli Samsung aja, bagus. Padahal nggak tahu ibuku. Iya itu. Makanya ini yang juga sebenarnya lucu. Jadi keluarga semua, sampai-sampai siapapun kalau mau beli handphone pasti keluarga dari saya, entah mama, papa, ada itu merekomendasikan Samsung. Padahal mereka juga nggak ngerti sebenarnya Samsung. Kayak gimana gitu, nggak ngerti. Cuman gara-gara ya udah saya kerja di Samsung, cuma gitu aja kan ya, itu yang ya. Nah jadi seperti ini ya Mas Tani. Sebenarnya Samsung itu berdiri dari tahun 1938. Lama ya udah ya. Sangat lama sekali ya udah. Ya seumuran kakek buyut saya lah mungkin ya. Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Udah berdiri di tahun itu, dan yang pertama kali bisnis yang dilakukan oleh Samsung itu bukan di dunia elektronik. Bukan di dunia elektronik. Iya. Terus sebelumnya pakai apa nih? Apa jualan apa gitu? Samsung pertama kali berdiri tadi itu bergerak di bidang ekspor impor bahan makanan. Sayuran, ikan seger kayak gitu. Bisa gitu ya? Bikin mie instan, jadi lebih ke bahan makanan pokok, itu yang paling awal. Jadi kalau misalkan mimu merek apa? Mie Samsung. Gitu ya? Tapi asal negaranya di mana? Di Korea. Iya betul. Di Korea di sana ya. Jadi di Korea itu awalnya, dan memang diproduksi ini karena pada saat itu juga keadaan di Korea itu lagi nggak stabil gitu, sehingga Samsung punya ya ibaratnya dari segi sosialnya ya, dia memproduksi mie itu untuk dibagikan juga ke warga-warga Korea. Oke, nah dari segi makanan kok bisa ke elektronik? Akhirnya ke elektronik gitu ya. Ya karena di awalnya makanan itu akhirnya kan ya namanya pengen berbisnis kan, pengen berkembang ya. Seiring berjalannya waktu berbagai macam bidang udah dilakukan gitu waktu itu. Pendirinya ada Lee Byung Chul namanya, pendiri dari Samsung pada tahun itu. Kemudian mulai berkembang dan sampai mulai berdiri Samsung Elektronik itu sendiri di tahun 1969. 69 itu Samsung Elektronik. Samsung Elektroniknya itu sendiri ya, yang ada di Korea juga gitu. Tapi itu belum menyebar ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia, masih belum. Masih di lingkup lokalnya sana aja ya, masih di Korea tahun 1969. Kemudian terus mulai berkembang dan di tahun 1983 Lee Byung Chul pendirinya ini mulai mewariskan Samsung Elektronik ke salah satu anaknya. Oke, dari ke anaknya ya? Betul, diturunkan ke anaknya untuk meneruskan perjuangan Samsung Elektronik yang baru aja, kalau ya mungkin teman-teman kalau ngikutin berita di gadget, baru 1 bulanan yang lalu wafat, itu Lee Kun Hee namanya. Itu anaknya? Anaknya yang mendirikan dan juga ya termasuk salah satu itu peran penting dari Samsung. Iya, orang penting dari Samsung gitu. Pastinya ya. Betul. Terus ketika anaknya meninggal situ, mungkin untuk sampai saat ini sih pasti ada juga ya yang partner lainnya, dan lainnya ya, partner, saudara mungkin ada. Mungkin ada, tapi memang belum secara official ada pengumuman nanti dia
sekarang yang melanjutkan siapa kayak gitu memang belum ada. Yang jelas dari tahun 1983 itu si Lee Kun Hee ini mulai ya kayak sensing gitu ya, ngelihat gitu. Oh, ternyata Samsung itu masih belum menjadi produk unggulan kelas dunia gitu. Kita masih jadi produk nomor 2 di bawah perusahaan-perusahaan Jepang sih waktu itu. Yap, benar. Karena persaingan sangat ketat banget ya. Betul sekali ya. Waktu itu kan memang kalau kita tahu ya Samsung elektronik itu mungkin taunya merek-merek lain ya, merek-merek yang udah mungkin lebih besar sebelumnya. Dan cita-cita Lee Kun Hee yang paling utama adalah kita harus bisa jadi produk nomor 1 terdepan, ya kayak gitu ya, di secara global ya, pengennya seperti itu. Tapi juga butuh waktu. Nah, saya Lee Kun Hee ngomong 20 tahun ke depan kita harus bisa jadi produk nomor 1 yang terdepan. Luar biasa mimpinya ya. Mimpinya, dari mimpi tersebut kita ngikut udah akhirnya di tahun berikutnya 1993 kita udah mulai dikenal di seluruh dunia. Mulai dikenal di seluruh dunia dan mungkin di beberapa negara udah punya pabrik-pabriknya sendiri. Jadi mulai ada beberapa pabrik lah ya di beberapa negara di beberapa negara. Tapi juga ternyata kita masih dari segi kualitas itu masih agak kurang kayak gitu waktu itu. Jadi banyak sekali lah ya, masih ada koreksi-koreksinya, perbaikan, dan sampai akhirnya di tahun 1996an itu benar-benar mulai dari tahun itu kita itu yang harus fokus sekali sama yang namanya kualitas. Jadi kualitas itu harus menjadi satu kebanggaan kita. Benar. Jadi, karena ya kita itu akan membawa harga diri kita harus bikin orang lain itu jadinya kayak bangga, nggak kecewa dengan produk yang dibeli, customer itu bisa bla bla bla. Pokoknya intinya dari segi kualitas itu yang paling utama gitu. Kualitas yang paling utama. Kualitas yang paling utama sejak saat itu sampai sekarang ini benar-benar, karena itu ya Samsung selalu mementingkan kualitasnya dibalik dari kalau ngomongin spek ya. Biasanya angka kan kalau orang sekarang mindsetnya angka yang lebih tinggi dia yang lebih oke gitu. Yes, benar. Ya, Samsung memikirkan juga angka, tapi yang paling prioritas adalah dari daleman-dalemannya ini. Bener. Komponen lain yang mendukung kualitasnya harus sangat. Bener banget. Saya setuju. Bikin maksudnya Samsung kadang agak beda gitu. Nah, orang kan mungkin kurang tahunya di sana. Jadi banyak banget kalau misalkan customer kadang melihat kok misalkan kenapa kalau dari segi harga kadang orang kok Samsung lebih mahal ya, karena memang benar-benar kita mengutamakan dari segi kualitas tadi itu. Iya, gitu jadi kualitasnya memang menjadi prioritas yang sangat utama. Benar. Karena konsistensinya untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas, memberikan yang terbaik untuk customernya gitu ya, menciptakan satu masa depan baru sesuai dengan kebutuhan customer. Akhirnya cita-cita Lee Kun Hee tadi itu bisa terpenuhi mulai dari tahun 2012 ya. Yang mungkin kalau dari 2010, 2011 itu handphone yang keren, ada handphone sebelah dulu ya, yang mungkin sekarang udah nggak terlalu tercium namanya. Udah kemana? Nah itu udah kemana? Tersingkirkan oleh Samsung. Betul. Pada saat itu. Akhirnya udah kegeser dan Samsung bisa menduduki nomor satu di dunia. Luar biasa guys. Jadi itu sedikit cerita dari Mbak Iin yang mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu, dan saya sendiri juga kadang masih belum paham tentang sejarahnya Samsung gitu loh. Luar biasa banget. Dan dari Mbak Iin sendiri nih udah cerita tadi tentang sejarahnya Samsung. Kalau Mbak Iin sendiri kan udah jadi trainer nih di Samsung. Ya. Boleh ceritain nggak biografinya seperti apa sebagai trainer Samsung, dan senang sedihnya seperti apa, susah sedihnya seperti apa, terus ada motivasi nggak buat temen-temen subscriber Era Ngalam kayak gini? Oke. Baik, thank you Mas Tony. Jadi gini sih, kalau perjalanan saya pun juga bukan perjalanan yang mudah di Samsung ini, sama kayak Samsung sendiri. Jadi saya mulai bergabung dengan Samsung tuh di tahun 2012, akhir 2012. Sampai dengan sekarang. Awal masuk saya menjadi promoters atau kalau sekarang disebut Samsung Experience Consultant yang tahun 2000? Akhir tahun 2012. Akhir tahun 2012. Sekarang 2020 geng. Sudah berarti udah berapa tahun tuh? Udah 8 tahun. Iya, 8 tahun. 8 tahun. Ya. Oke, jadi awalnya jadi Samsung Experience Consultant, dan itu yang menarik buat saya karena waktu itu sebelumnya memang saya ada di brand lain ya. Ya kita familiar dan kata promoters lah, tapi Samsung ini kok namanya beda konsultan gitu. Apa itu bedanya gitu kan, agak mulai ada ketertarikan di sana. Padahal waktu tahun itu juga ada satu brand lain yang lagi booming awal-awal, yang lagi oke banget, banyak nge-hire
orang-orang baru gitu. Saya ada sih rasa keinginan untuk coba, tapi kok kayaknya agak tertarik sama Samsung Experience Consultant ini apa gitu. Kemudian saya coba apply beberapa kali, mengikuti beberapa kali interview juga, akhirnya alhamdulillah masuk dan baru tahu oh ternyata SAC ini Samsung Experience Consultant ya, nggak cuma sebagai sales yang kayak cuman namanya sales menjual barang, nggak cuma itu, tapi kita memberikan edukasi ke customer, nggak hanya sebagai promoters yang mempromot atau mempromosikan barang, bukan cuma sales, tapi Experience Consultant memberikan pengalaman yang berharga, yang berbeda untuk customernya, itu yang paling utama gitu. Jadi kalau misalkan customer, kalau misalkan kita sales, katakanlah sales lah ya, sales itu kita cuma menjual produk, udah selesai gitu. Tapi kalau misalkan Samsung ini dari dulu saya sukanya dia nggak cuma menjual produk, tapi juga menjual ilmu juga kepada customer. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya, itu gitu yang paling utama, itu yang juga menarik. Jadi bikin saya, wah kayaknya ya ini saya seneng nih di sini gitu, kayak passionku di sini karena memang basicnya seneng ngomong, kemudian dari pendidikan juga di komunikasi. Jadi memang udah yang ya kalau masalah ngomong edukasi orang tuh kayak yang seneng banget gitu ya. Jadi ditekuni lah di sana. Passionnya gitu, memang di situ ya. Dan yang bikin seneng lagi saya di Samsung itu, di Samsung saya bisa berkembang karena nggak cuman saya di sini mencari uang awalnya ya, tapi saya ya itu tadi dapetin banyak ilmu tentang bagaimana cara menghadapi seseorang customer sesuai dengan karakteristik customer. Oke, kita bisa tahu oh orang seperti ini karakteristiknya kayak gini. Jadi kita lebih bisa tahu gimana sih cara kita ngomong sama orang yang kayak gini. Jadi gitu. Dengan seperti itu juga karakter yang Mbak In sendiri juga bakalan terbentuk ya dari hal-hal yang sulit dilewati. Tapi dari kan tadi udah sisi senangnya nih. Terus sisi sedihnya atau sisi susahnya Mbak In sebagai trainer mungkin dapat dari sisi promotor mungkin seperti apa? Kalau jadi waktu itu kan jadi promotor, kemudian ya alhamdulillah saya mulai bisa naik jadi trainers ini di tahun 2017 kemarin sih, baru 2017 kemarin sampai dengan sekarang. Itu nggak kemarin, itu udah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya itu. Jadi ya sangat dinikmati sekali setiap prosesnya, tapi juga nggak dipungkiri yang namanya dunia retail kayak gini jual beli pasti kan ada pasang surutnya gitu ya, ada naik turunnya. Jadi mungkin sedihnya adalah ketika kalau selama jadi SEC waktu itu ya mungkin ketika ini keadaannya mulai kurang stabil. Benar. Jadi kayak puter otak gimana caranya nih gitu. Terus kadang juga kita udah melakukannya all out tapi ternyata hasilnya kurang. Mungkin sedihnya waktu itu seperti itu ya yang masih saya ingat sampai sekarang. Tapi kalau jadi promoters ini sedihnya mungkin lebih ke secara ini aja sih. Karena agak di Samsung itu memang benar-benar spesifik banget gitu ya, kita kualifikasikan detail ke promoters ini benar-benar harus sesuai gitu. Jadi sedihnya itu ketika sebenarnya dia potensinya tinggi gitu, tapi karena mungkin ada beberapa hal yang kurang mendukung sehingga kayak grade dari SEC tersebut tidak bisa sesuai dengan kemampuannya gitu, karena kan patokan utama juga dari sell out juga ya. Bener, penjualan itu betul. Satu kayaknya. Nah itu kan yang jadi udah KPI utama dimanapun pasti kan sell outnya ya. Jadi ketika penjualannya ini kurang, dia agak kurang. Nah di Samsung ini kita nggak bisa yang main dia pintar udah taruh di sini aja, tapi berdasarkan dari grade-nya promotor tersebut. Jadi kadang grade-nya dia ini kurang secara kemampuan dia mampu, tapi karena memang histori dari toko yang sebelumnya seperti ini sehingga dia agak kurang. Sebenarnya kita bisa challenge dia ada di toko. Mungkin kalau kita ngomong di Samsung ada brand shopnya ya, ada Samsung Excellent Partner, ada Samsung Experience Store. Jadi mau kita taruh di sana itu gak kurang, kadang sedihnya di sana. Jadi orang-orang yang sebenarnya dia itu kompeten untuk ditaruh di toko yang jauh lebih oke, tapi karena grade-nya yang mungkin kurang, nah itu kayak ada sedihnya di sana. Jadi gitu. Ibaratnya kalian merasakan bahwa saya ini sebenarnya mampu, cuma karena grade-nya mungkin beda atau ditaruh di toko yang kurang gitu ya. Pokoknya jadi akhirnya ya ada titik sedihnya di situ sih. Betul, jadi kayak ya sedih juga harusnya. Tapi ya kembali lagi, oke mungkin hukum alam ya, ada orang yang selalu beruntung juga gitu. Oke. Terus dari segi gitu pada saat Mbak In lagi sedih tuh, terus juga ada nggak pemikiran saya pindah ke brand lain ya, atau saya udah deh resign aja, saya cari kerja lain pada saat titik terendah itu? Jadi ketika mungkin ada di saat titik terendah jadi promotor, atau mungkin kadang ada ngerasa waduh apa saya yang gagal ya, nih promotor ini udah oke tapi salotnya kurang, terus sampai akhirnya grade-nya nggak bagus gitu kan. Memang ada rasa kayak insecure sendiri gitu ya. Iya gitu kan, pasti ada rasa saya kurang apa sih, ya? Apa saya udah gitu nyerah kan? aja ya? Apa udah ada sempat kepikiran yang sebenarnya kayak
hopeless gitu ada, tapi nggak sampai yang oke, aku move deh atau kayak gimana itu enggak sebetulnya. Jadi cuman saya udah kayak nge-mindset diri saya ya hidup itu pasang surut gitu. Artinya kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah, kadang kita mengalami hal yang benar-benar happy banget, kadang juga kita harus mengalami sesuatu yang mungkin di luar dari ekspektasi kita gitu. Yang penting adalah ya tetap kita bersyukur, mengeluh secukupnya, sedih juga secukupnya. Yang paling penting adalah kita harus memikirkan solusi untuk kedepannya kita tetap bisa bertahan dan juga bisa harus luar biasa. Itu yang paling utama. Ini kata-katanya nanti saya catat pokoknya luar biasa, kata-kata poin-poinnya. Yang adalah di sana. Gitu. Jadi benar-benar kita harus benar bisa bersyukur, itu penting. Terus memikirkan solusi itu juga penting karena semua masalah pasti ada solusinya, guys. Benar, ya. Gitu. Luar biasa banget. Nggak terasa kita udah hampir beberapa menit ini ya kita bersama. Kan udah nyerocos nggak tahu waktu. Iya, bener banget. Jadi saya terima kasih banget buat Mbak In udah gabung sama Era Ngalam, udah sedikit menceritakan sejarah Samsung, biografi seperti apa dan beberapa tipe-tipe yang lagi hit saat ini. Benar. Nanti bakalnya kita next bisa ketemu lagi. Boleh sekali ya. Nanti kita bakalnya join lagi. Pokoknya ikutin terus Era Ngalam, jangan lupa subscribe. Benar, jangan lupa komen dan juga share. Share juga ya. Share juga, like juga. Like juga dong, halo. Oke. Mungkin sekian aja video dari kami dengan Mbak In dari Samsung. Terima kasih banyak Era Ngalam udah di invite ya, ditunggu invitation berikutnya gitu. Oke, siap. Saya Oni Isni Soekarno undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.